Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa dengan saya Mas Nur dari Body Hypnosis Indonesia. Pada video kali ini saya Mas Nur akan membahas seputar hipnotis ya. Mengapa kita bisa terhipnotis, kemudian fakta seputar hipnotis dan juga mitos hipnotis. Dan jika Anda tidak menginginkan dihipnotis oleh orang yang tidak bertanggung jawab, bagaimana cara menghindarinya? Atau sekaligus nanti Anda bisa tahu apakah Anda ini termasuk orang yang gampang dihipnotis atau memang Anda yang terkategori sulit dihipnotis. Oke, Anda bisa melakukan tesnya sendiri. Saya akan membagikannya kepada Anda semua. Untuk itu, sebelum saya melanjutkan videonya, buat teman-teman silahkan subscribe dulu di sini. Teman-teman aktifkan notifikasi loncengnya agar nanti saat saya upload video terbaru, teman-teman bisa tahu ada video yang baru. Dan buat teman-teman yang ingin tergabung di kelas pelatihan saya atau membeli ebook kitab hipnotisnya, teman-teman juga bisa kontak nomor WA ya yang saya berikan di kolom video ini, atau teman-teman bisa baca di deskripsi di bawah video. Oke, simak saja videonya dari awal sampai selesai agar teman-teman semakin mengerti, semakin mendalami ilmu hipnotis ini, sehingga satu, bisa memberikan nilai manfaat buat teman-teman dan juga bisa membuat pertahanan atau self defense ya saat Anda dimanapun. Oke, sampai selesai harusnya Anda menontonnya supaya Anda lebih memahami, jangan di skip ya. Oke, selamat menonton dan semoga bermanfaat. Mengapa bisa terhipnotis? Hipnotis itu ibaratnya memang seperti pedang bermata dua. Jika digunakan oleh orang yang bertanggung jawab, maka akan memberikan nilai manfaat yang sangat positif ya. Tetapi sebaliknya, jika digunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab, tentu sangat merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Kata-kata hipnotis memang sangat familiar di Indonesia ya, terutama masyarakat kita skeptis ya, artinya mereka ini menganggap ilmu hipnotis ini ya, kalau dengar kata-kata hipnotis selalu dikaitkan dengan kejahatan, penipuan, bahkan pencurian, perampokan, hal-hal yang istilahnya ini merugikan orang lain. Ini paradigma yang berkembang di masyarakat kita karena berita-berita di televisi memang ya sering mengembar-gemborkan tentang sisi negatif dari ilmu hipnotis itu sendiri. Tapi kali ini saya akan membahas secara netral ya, nanti kesimpulannya terserah Anda. Kalau Anda sudah mempelajari ilmu hipnotis, tentu Anda mengerti dan paham bahwa ilmu hipnotis sendiri bisa digunakan untuk bermacam hal yang sangat positif. Seperti misalkan dalam masalah psikologis ya, membantu mengatasi gangguan kecemasan, mengatasi gangguan fobia atau ketakutan terhadap sesuatu, kemudian bisa mengendalikan stres yang berlebihan, atau bahkan bisa mengelola rasa sakit yang berlebihan, atau bisa terjadi yang namanya mati rasa atau anestesi. Itu banyak sekali ya hal-hal yang dilakukan oleh penghipnotis yang bertujuan untuk melakukan hipnoterapi, dan tentunya ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang kompeten, orang-orang yang sudah belajar hipnoterapi ya, bukan sembarangan. Nah, ini bisa didapat jika seseorang tersebut sudah mendapatkan sertifikasi atau ya pengakuan sebagai seorang hipnoterapis, itu bisa melakukannya, bukan sekedar orang yang bisa hipnotis. Nah, lanjut ke bahasan yang kedua, apakah semua orang itu bisa terhipnotis dengan mudah? Oke, saya bicara secara umum saja teman-teman, secara kapasitas umum. Memang ada orang yang kategori mudah dihipnotis, ada yang sulit atau lambat dihipnotis, itu kategorinya. Apakah bisa masuk dilakukan cek atau mengetes
saya nih, misalkan Anda penonton nih, Mas Nuk, apakah saya termasuk orang yang gampang dihipnotis ataukah orang yang sulit dihipnotis? Anda bisa melakukan tesnya ya. Nanti setelah ini Anda bisa coba sendiri tesnya. Anda bisa menjawab beberapa pertanyaan ya, yang nanti saya ajukan di sini. Cukup menjawab iya atau tidak. Anda tinggal nulis saja iya atau tidak. Anda bisa tahu nih, saya termasuk golongan yang mana gitu. Oke, sebelum saya sampai membahas tadi yang masuk ke tesnya, saya ingin menambahkan penerapan hipnotis ini sungguh luar biasa ya, biar Anda semakin tahu ya, semakin melek gitu pikirannya, bahwa hipnotis ini juga bisa dilakukan untuk menetralkan emosi negatif ya, akibat trauma psikologis, kejadian masa lalu, luka batin, atau membantu untuk ini menurunkan berat badan ya. Maksudnya dengan ilmu hipnosis itu mensugesti pikiran sehingga pola makan terjaga, bisa melakukan controlling terhadap pikiran sehingga tubuh pun bisa terkontrol dengan baik, tidak makan yang berlebihan, mungkin bisa menjadi orang yang semangat atau rajin berolahraga. Dan inilah yang menyebabkan nanti menjadi pola hidup sehat ya, sehingga yang namanya obesitas atau kelebihan berat badan bisa ditangani. Selain itu juga hipnotis membantu orang untuk mencapai yang namanya rasa percaya diri yang sangat tinggi, menciptakan jiwa yang tenang, pikiran yang tenang gitu. Itu juga bisa dilakukan dengan proses hipnotis. Dan juga bisa mengendalikan atau mengatasi kebiasaan-kebiasaan buruk ya. Kebiasaan buruk apa buat cowok-cowok nih, misalkan kebiasaan buruk misalkan malas gitu, terus kemudian masih jomblo ini, senam 5 jari, JOLI ya, itu, atau makan yang berlebihan, atau buat Anda yang meyakini bahwa merokok itu juga kebiasaan buruk ya, bisa dilakukan proses hipnotis. Kecuali saya ya, saya tidak meyakini merokok itu kebiasaan buruk gitu. Bagi saya itu hal yang berbeda. Langsung kita mulai. Kenapa sih orang itu bisa terhipnotis ya? Ya simpelnya sih, hipnotis itu mengubah cara kerja pikiran di otak manusia. Maksudnya adalah jaringan otak yang berhubungan dengan tingkat kewaspadaan ini yang kita pengaruhi, sehingga fungsinya semakin menurun. Orang menjadi tidak waspada, lengah ya, sehingga sugesti atau saran atau perintah dari luar ini bisa mudah masuk ke pikiran. Itulah yang secara gampangnya dipahami, dimaknai tentang hipnotis. Sedangkan kondisi seseorang saat terhipnotis ini fokusnya ini berkali-kali lipat ya, dia lebih fokusnya jauh lebih tinggi. Oleh sebab itu seorang penghipnotis ini mampu membawa orang yang terhipnotis ini sangat fokus kepada dia, sehingga dia bisa memberikan sugesti, arahan, perintah, dan orang yang terhipnotis ini karena sangat fokusnya sehingga bisa menuruti keinginan atau perkataan orang yang tersugesti ya, atau yang terhipnotis ya. Konsentrasinya itu berlipat-lipat gitu loh orang yang terhipnotis. Saking konsentrasinya maka dia menuruti apa yang dikatakan penghipnotis ya. Semoga dipahami ya penjelasan ini. Nah, kita lanjut sih tadi berkaitan dengan tadi proses hipnotis itu ya, segampangnya Anda menerjemahkan yaitu memutus ya antara apa yang ada di otak atau di pikiran ini dengan tubuh fisik kita, diputus polanya. Fisik atau tubuh kita ini kan bergerak sesuai dengan perintah dari otak kita kan ya. Kita berpikir, otak kita memerintahkan, baru fisik kita bergerak. Saat otak dan tubuh kita ini jaringan atau polanya ini terputus, tidak nyambung ya, dia berpikir misalkan contoh ya, orang dihipnotis nih, kamu nggak bisa ngomong, bisu. Otaknya mau ngomong nih, tapi fisiknya karena terputus jaringannya tadi nggak bisa melakukan, ngerti ya? Orang duduk disugesti tidak bisa berdiri, tidak bisa bangun, atau kaku badannya. Nah, otaknya ini mau
bergerak gitu, pengen memerintahkan bergerak, tapi fisiknya yang tidak menurut gitu, karena tidak ada koneksi, tidak ada hubungan, terputus. Itulah yang menyebabkan apa yang Anda lihat sekarang ini ya, banyak sekali orang terhipnotis itu kok, menurut Anda ini kok bisa ya orang hanya dikata-katain begitu langsung dia tidak bisa ngomong, tidak bisa bergerak dan lain sebagainya itu tadi ya. Ya karena adanya pemutusan pola antara pikiran atau otak ini dengan tubuh fisik. Ya, dipahami? Lalu saya tadi kan menjabarkan untuk mengetes ya diri Anda sendiri, apakah Anda ini termasuk golongan atau tipe orang yang mudah dihipnotis, ataukah Anda ini termasuk orang yang sulit dihipnotis. Oke, saya akan memberikan beberapa pertanyaan, Anda tulis jawabannya iya atau tidak, itu aja. Nanti Anda tahu. Pertanyaan yang pertama, oke, apakah kamu masih memiliki banyak kenangan yang sering diingat dari masa lalu di waktu kamu masih kecil gitu ya? Kamu masih nggak gampang untuk mengingat masa lalumu waktu kecil gitu? Kenangan-kenangan itu masih muncul. Oke. Jawab saja, jika iya jawab iya, jika tidak jawab tidak. Oke. Pertanyaan kedua, apakah kamu cenderung terbawa suasana ketika membaca buku atau menonton film? Saat kamu itu menonton film ya, atau membaca buku, kamu larut dalam sebuah ceritanya, kamu menikmatinya, ya, itu iya atau tidak, tulis saja jawabannya di sana. Yang ketiga, apakah kamu cenderung tahu apa yang akan orang lain katakan sebelum orang tersebut mengatakannya? Nah, ini kan sering Anda alami kan, misalnya ketemu seseorang nih, orang belum ngomong tapi apakah Anda sudah tahu nih kira-kira dia mau ngomong apa, atau bahkan Anda tidak tahu? Anda cukup jawab iya atau tidak. Pertanyaan selanjutnya, apakah kamu pernah merasakan sensasi fisik saat melihat gambar visual, misalkan melihat berbagai bentuk, misalkan melihat gambar rambutan, melihat gambar ular, melihat gambar apapun ya, ada nggak sensasi fisik, merasa merinding, merasa bulu kuduk meroma, berdiri bulu kuduknya ya, atau apa, atau bahkan tidak? Ini silakan Anda menjawab ya. Atau ketika Anda melihat gambar masakan nih, apakah Anda tiba-tiba merasa lapar atau tidak? Nah, jawab saja ya atau tidak. Oke. Lanjut pertanyaan berikutnya, apakah kamu pernah misalkan pergi ke suatu tempat lalu bertanya-tanya, bagaimana kok bisa kamu berada di tempat ini ya? Gitu kan, ada sih orang yang pernah pergi ke suatu tempat itu tiba-tiba dia merasa, loh kok aku ada di sini? Apakah Anda pernah merasakan hal tersebut, merasakan tersebut atau tidak? Ya, jawab iya atau tidak. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah kamu kadang-kadang berpikir dalam gambar bukan dalam kata-kata? Jadi maksudnya, apakah Anda ini pernah berpikiran ketika mikir sesuatu ini bentuknya sebuah kata-kata atau sebuah imajinasi berupa gambar ya? Anda bisa menjawab iya atau tidak. Oke, pertanyaan selanjutnya, apakah Anda pernah merasakan kehadiran seseorang di saat Anda ini seorang diri ya, Anda seorang diri tapi merasa ada kehadiran seseorang di sekitar Anda nih, orang yang Anda pikir berada di ruangan tersebut, atau bahkan Anda seolah-olah melihat orang tersebut atau merasakan kehadirannya? Oke, jawab iya atau tidak. Lanjut pertanyaannya, apakah Anda ini suka melihat bentuk awan ya? Kalau Anda keluar misalkan melihat langit ini, apakah suka nih melihat awan ya? Jawab iya atau tidak. Apakah Anda ini suka mengingat kenangan yang berkaitan dengan penciuman bau, misalkan tiba-tiba kok mencium bau sate kambing, masakan apa gitu, padahal masakan tersebut tidak ada di depan Anda gitu. Apakah pernah atau tidak ya? Anda jawab ya atau tidak. Apakah Anda pernah memikirkan sesuatu yang sangat dalam saat Anda berada dalam kesendirian dan suasana hati sedang mendukung ya? Maksudnya ketika Anda sedang sendiri, mungkin Anda sering ngelamun kah, memikirkan sesuatu, teringat kejadian-kejadian apa gitu, terus Anda suasana hatinya tiba-tiba menjadi
terenyuh, sedih, ya, atau apa. Itu jawab iya atau tidak. Oke, itu adalah contoh beberapa pertanyaan. Nah, sekarang Anda kumpulkan. Bila jawaban tidak, Anda berikan nilai 0, ya. Oh tidak, tadi jawab tidak, kasih nilai 0. Jika jawabannya iya, kasih angka 1, ya. Jika iya 1, jika tidak 0. Nah, sekarang Anda jumlahkan nih. Dari sekian banyak pertanyaan tadi, jumlahkan. Semisal skor Anda ternyata kok 0,000,0,1,1, oh dijumlah hanya 2. Mas, nilai saya 2. Nah, ini berarti Anda ini termasuk orang yang kategori lebih sulit dihipnotis, paling sulit dihipnotis, atau lambat trans, atau lambat untuk dihipnotis, gitu ya, jika skornya nilainya 2. Jika skor atau nilai Anda ini antara 3 sampai 7, ya, dari jumlah pertanyaan tadi, oh saya dapat angka 5 mas, dapat angka 4, dapat 6 atau 7. Nah, ini kategori Anda termasuk yang sedang, ya, medium. Jadi ya Anda kadang ya agak lambat atau sulit dihipnotis, tetapi di situasi tertentu Anda juga mudah dihipnotis. Tapi jika skor Anda ini dari pertanyaan tadi nilainya itu antara 8 sampai 10, dari pertanyaan yang saya ajukan tadi nilainya saya jumlahnya 8, ya, 9 atau 10 Mas Nuk. Nah, ini Anda termasuk kategori orang yang sangat gampang atau mudah dihipnotis, ya. Oke, ini kan bisa Anda lakukan tes terhadap diri Anda sendiri nih, ya. Jadi Anda bisa menempatkan posisi Anda, apakah Anda sendiri ini termasuk yang mudah dihipnotis kah, atau yang tidak mudah dihipnotis. Begitu ya teman-teman. Ini contoh tes sederhana yang bisa dilakukan tanpa bantuan orang lain untuk melakukan tesnya. Oke, terus bagaimana sih cara menghindari hipnotis yang tidak diinginkan, ya? Oke, karena begini teman-teman, tidak semua orang ini menginginkan dihipnotis, kecuali mereka yang mau dilakukan proses hipnotis, misal hipnoterapi, ya mereka kan mau kan, Mas Nuk saya mau dibantu nih menghilangkan ketakutan, fobia, menghilangkan kecemasan dan hal ini. Berarti mereka orang yang kategori bersedia atau mengajukan diri untuk dihipnotis. Tetapi ada juga orang yang tidak bersedia, misalkan di tempat umum, di keramaian. Nah, mereka akan menjaga, Mas Nuk, bagaimana sih supaya saya jangan terhipnotis oleh orang asing, terutama untuk hal-hal yang tidak saya inginkan. Misalnya takutnya nih orang ini memperdayai saya, gitu lah ya, dengan hipnotis. Tip yang bisa saya berikan, mungkin bisa Anda simak baik-baik, ya, apa saja. Yang pertama adalah Anda harus selalu waspada bila berada di tempat umum, ya. Anda harus selalunya waspada, tidak mudah percaya, mau dimanapun dengan situasi apapun. Tingkatkan kewaspadaan dan selalu curiga, gitu loh, ya. Lalu tip yang kedua, jangan mudah tertipu atau jangan mudah termanipulasi oleh penampilan luar dari seseorang. Oh, orang ini kelihatannya alim, ya, dari pakaiannya. Nah, ini jangan gampang tertipu lah, ya. Kemudian orang ini kelihatannya, oh ini wanita cantik nih, ini pasti baik, belum tentu juga, ya. Anda harus kreatif. Oh, orang ini ganteng, rapi, kayaknya pebisnis, ya belum tentu juga. Intinya ya jangan mudah tertipu oleh penampilan luar. Lalu tip yang lain adalah hindari berbicara panjang lebar dengan orang asing yang baru Anda kenal atau belum Anda kenal nih. Ada orang asing nih datang tiba-tiba ngajak ngobrol Anda belum kenal nih, tiba-tiba so akrab, ya. Ini Anda harus menghindari, ya, bro. Terus apalagi, Mas Nuk, misalkan saya ditepuk nih pundak saya dengan orang yang dikenal, kan saya bingung, Mas Nuk, jangan saya dihipnotis saja. Jika misalkan Anda ditepuk oleh seseorang, entah niatnya memang menghipnotis atau tidak, bersikaplah tenang. Kuncinya adalah bersikaplah tenang, jangan kaget, ya, biasa saja, tenang, ya. Kita ganti tanya, ya, atau mungkin Anda bisa menghindar, begitu ya. Lalu tip yang lain adalah jangan bepergian sendirian, ya. Karena orang yang pergi sendiri ini kan tidak ada yang mengontrolnya. Misalkan Anda bawa teman, saudara, ini kan jika ada yang sekiranya mencurigakan ada orang yang mau ngajak ngomong Anda, teman atau saudara Anda ini kan tahu,
oh ini, mereka akan berpikir beda gitu ya. Lalu hindari juga makanan atau minuman dari orang asing yang tidak dikenal, takutnya nanti diberikan sesuatu hal yang merugikan ya, entah diberikan obat bius atau apa, kan ini kan berbahaya ya, atau hal-hal yang merugikan lah intinya. Maka jangan gampang menerima pemberian orang asing yang tidak dikenal, entah itu makanan atau minuman. Lalu selanjutnya adalah selalu berdoa dimanapun Anda berada ya. Oke, ini sangat penting karena berdoa ini menghubungkan kita dengan Sang Pencipta, sehingga hal yang sekiranya ini buruk bisa kita terhindar dari akibat kita berdoa gitu, mohon perlindungan dan mengizinkan hal yang baik saja yang masuk ke dalam diri kita gitu ya. Itu saja teman-teman, semoga wawasan ini menjadi pencerahan buat Anda semua, dan selalunya Anda berpikir hal yang lebih realistis ya. Jangan mudah termakan berita, kata-kata atau isu-isu yang tidak benar. Anda harus mengecek kebenaran terlebih dahulu atau mengkonfirmasi terlebih dahulu. Demikian, sampai jumpa di kelas pelatihan saya. Salam hormat dari Mas Nuk, salam hipnosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time, bye bye.